Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Pada kesempatan kali ini, sesuai request, kita akan mengulas tentang populasi kucing liar di Australia. Biar nggak penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Australia terkenal memiliki berbagai spesies hewan invasif yang berbahaya bagi lingkungan. Selain kuda, unta, babi, dan rusa, ternyata Australia juga memiliki populasi kucing liar. Kucing liar Australia adalah salah satu spesies kucing liar yang hidup dan berkembang di Australia. Kucing liar tersebut berasal dari kucing peliharaan domestik yang lepas ke alam liar kemudian berkembang biak dan membentuk populasi liar hingga saat ini. Menurut penelitian dan data dari pemerintah Australia, diperkirakan ada sekitar 2,1 juta kucing liar di Australia. Kucing liar ini sebelumnya diperkenalkan ke Australia oleh para pemukim Eropa pada abad ke-18 sebagai bagian dari program untuk mengontrol hama tikus. Namun, sejak saat itu, populasi kucing liar telah berkembang biak secara masif dan menjadi hama yang menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan. Kucing liar merupakan spesies invasif karena memiliki kecenderungan untuk mudah menyebar hingga menjadi wabah. Kucing liar diketahui bukan hewan yang berasal dari habitat asli Australia, dan kucing liar juga diketahui membahayakan kehidupan satwa liar di negara ini. Populasi kucing liar di Australia telah menyebar ke seluruh negara, mulai dari daerah perkotaan hingga pedalaman. Pada umumnya, kucing liar di Australia hidup di daerah yang terdapat sumber air, seperti sungai dan danau, serta daerah yang subur dan berhutan. Kucing liar di Australia biasanya memiliki ukuran yang lebih besar daripada kucing liar di negara lain, dengan berat hingga 8 kg. Mereka umumnya memiliki bulu yang tebal, berwarna abu-abu, hitam, ataupun coklat, dan tanda putih pada wajah, perut, dan kaki mereka. Populasi kucing liar di Australia menjadi masalah karena mereka menjadi predator yang rakus dan berbahaya bagi spesies satwa liar asli. Mereka mengancam habitat kanguru, wallaby, koala, dan burung. Studi menunjukkan bahwa kucing liar membunuh sekitar 1,7 hingga 3,7 miliar satwa liar setiap tahun di Australia. Termasuk di dalamnya adalah mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Populasi kucing liar di Australia juga dapat menyebabkan dampak jangka pendek dan jangka panjang pada lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem, penyebaran penyakit, dan persaingan sumber daya dengan satwa liar asli. Kucing liar di Australia juga memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan satwa liar di negara ini. Menurut PetSmart, sekitar 1,9 juta reptil, 1,2 juta burung, 3,2 juta mamalia, 3 juta invertebrata, dan setidaknya 0,25 juta katak dibunuh setiap hari oleh para kucing liar, termasuk kucing liar yang tinggal di hutan, kucing liar di kota, dan kucing peliharaan. Menurut penelitian yang diterbitkan di onlinelibrary.wiley.com, manajemen kucing liar di Australia menjadi sangat penting karena dampak predasi yang signifikan pada mamalia yang terancam punah. Selain itu, kucing liar juga menyebabkan dampak pada vertebrata lain, seperti persaingan sumber daya dan penyebaran penyakit. Secara global, kucing liar diketahui menyumbang kepunahan setidaknya 2 spesies reptil, 40 spesies burung, dan 21 spesies mamalia.
Lebih dari seperempat dari total kepunahan kelompok-kelompok ini terjadi sejak tahun 1600-an. Mengutip laporan dari invasive.org.au dan smithsonianmatch.com, kucing liar di Australia membunuh sekitar 2 miliar hewan setiap tahun, termasuk 1,4 miliar satwa liar asli di Australia. Pemerintah Australia telah mengambil beberapa langkah untuk mengontrol populasi kucing liar di negara ini agar populasi terkendali untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah Australia antara lain sterilisasi dan pengawasan kucing peliharaan. Pemerintah Australia mendorong pemilik kucing untuk mengawasi hewan peliharaan mereka dengan lebih baik dan memastikan kucing mereka tetap steril. Pemerintah juga menawarkan program sterilisasi gratis atau dengan biaya rendah untuk kucing peliharaan. Selain sterilisasi, pemerintah juga melakukan program penangkapan dan pemusnahan. Pemerintah Australia telah mengimplementasikan program penangkapan dan pemusnahan untuk mengurangi populasi kucing liar ini. Program ini melibatkan penangkapan kucing liar, menggunakan perangkap hidup, dan menggunakan umpan beracun untuk membasmi kucing liar. Biasanya, kucing liar diberi umpan berupa makanan ataupun daging yang telah diberi racun berupa fluoroasetat dan sianida. Natrium fluoroasetat merupakan senyawa organik yang mengandung fluorida dan dapat membunuh kucing liar dalam waktu beberapa jam setelah memakannya. Sianida di sisi lain menyebabkan kematian dengan cara menghambat enzim yang menghasilkan energi di dalam sel. Umpan beracun ini biasanya diberikan dalam bentuk daging yang telah diproses atau dimasak dengan zat-zat kimia tertentu yang aman untuk manusia, tetapi beracun bagi kucing liar. Selain perangkap beracun, pemerintah Australia juga memusnahkan kucing liar dengan senjata api. Beberapa daerah di Australia memperbolehkan pemusnahan kucing liar dengan senjata api, namun metode ini kontroversial dan sering menimbulkan protes dari kelompok perlindungan satwa liar. Selain pemusnahan dengan senjata api, pemerintah juga melakukan pengenalan predator alami, seperti dingo dan koal, ke daerah-daerah di mana populasi kucing liar cukup tinggi. Predator alami ini dapat membantu mengurangi populasi kucing liar dengan cara memangsa dan membunuh kucing liar. Berbagai cara kontrol populasi tersebut tidak akan lengkap jika tanpa kampanye edukasi. Pemerintah juga telah memulai kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kucing liar dan mempromosikan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan akan potensi bahaya jika kucing peliharaan mereka lepas ke alam liar. Namun mengontrol populasi kucing liar di Australia tetap menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi sepenuhnya. Pemerintah Australia hingga saat ini terus melakukan penelitian dan mencari solusi untuk mengurangi dampak negatif kucing liar pada kerusakan ekosistem. Pada akhirnya, pengendalian populasi kucing liar di Australia memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini terus dilakukan secara berhati-hati dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kucing liar pada keanekaragaman hayati di Australia. Nah, demikian sedikit ulasan Indofarm ID tentang populasi kucing liar di Australia. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.